Balik lagi nih kita berdua. Dok, kenapa ya kalau ngobrol sama dokter Grace nih 30 menit tuh nggak kerasa loh. Senangnya. Iya loh bunda-bunda, coba deh. Ini hampir habis 30 menit kita. Tapi sebelum 30 menit kita berlalu, aku masih punya beberapa pertanyaan yang aku minta banget dijawab nih sama dokter ya, Dok ya. Oke. Nah, dalam keadaan yang seperti apa sih GERD ini dapat dikatakan bertambah buruk sehingga harus menghubungi dokter si penderitanya? Oke, yang pertama kalau misalnya serangannya itu dalam seminggu itu bisa 2 kali gitu. Jadi berapa hari GERD lagi, berapa hari misalnya kebangun saat tidur karena GERD-nya atau kemudian serak, maksudnya tanpa ada kondisi batuk atau flu atau apa. Kondisinya serak, terus kemudian yang paling parah yang wajib banget harus ke dokter adalah pada saat udah mulai kayaknya rasa kok nafasnya gak pol ya, kayaknya gak full gitu, kayak udah mulai rasa gak enak. Padahal sebelumnya baru ngerasain yang namanya GERD itu harus banget ke dokter. Oh gitu. Ciri-ciri tanda-tanda awalnya seperti itu? Iya, Oke. jadi kayak udah mulai gak enak, jadi gak cuma hanya di lambung tapi kondisi yang GERD itu tadi ya 2 kali dalam seminggu, terus kemudian ada gejala-gejala yang sudah ke saluran pernafasan itu harus banget ke dokter. Jadi nggak boleh dibiarkan, nggak boleh kayak ya udahlah nggak apa-apa lah, ya udahlah nggak apa-apa gitu karena kita suka menggampangkan situasi. Waduh, hati-hati ya Bun ya, jangan sembarangan lah. Aku agak ngeri juga lama-lama ya, itu termasuk masuk angin bisa juga jadi pemicunya. Iya nggak sih? Nggak ya, so tau aku ya. Bisa jadi salah satu gejala sih, bukan pemicu, tapi salah satu gejala bahwa bisa terjadi GERD di kemudian hari kalau memang asam lambung atau mahnya itu tidak diatasi dengan baik. Dengan baik, oke. Next question nih dokter, GERD ini tuh bisa disembuhkan dan tidak muncul lagi nggak? Bisa. Oh bisa? Bisa, asal memang Menarik, Bun. ada perubahan pola hidup yang dilakukan, kemudian ada medikamentosa yang memang dijalankan dengan baik dengan pengawasan dokter. Jadi kalau misalnya kita bilang perubahan pola hidup itu berarti misalnya porsinya yang biasanya sekali makan itu banyak, terus habis makan tuh kayaknya langsung lambungnya di sini nggak enak sampai ke leher-leher gitu ya. Terus kalau misalnya kita sendawa seperti ada sesuatu yang kembali gitu ya di kerongkongan. Nah, sebaiknya porsi makan itu yang kita kurangin. Jadi daripada kita makan 3 porsi besar, kita bagi aja jadi 6 kali. Jadi porsinya sedikit gitu. Oh gitu. Yang pertama. Terus yang kedua perubahan pola hidup adalah jangan kalau malam-malam abis ngemil, terus kita langsung balik tidur. Kadang-kadang kayaknya ngerasa jam 11 malam, kadang nggak lapar aja ngemil kan. Iya. Tapi udah ngantuk-ngantuk, cuma pokoknya pengennya ngemil yang manis-manis. Misalnya kita pesan martabak lah, atau misalnya malam-malam kita pesan sesuatu yang kayak bikin kita tuh kayaknya pasti abis ini bau enak gitu. Langsung tidur tuh habis makan, 2 potong, 3 potong langsung tidur, ternyata pas tidur nggak nyaman. Nah itu yang harus dihindarin. Jadi harus ada jeda 2 jam sampai dengan 3 jam sebelum kita tidur supaya ada waktu untuk lambung ini mencerna dengan baik sehingga dia bisa turun ke usus dan masih sistem pencernaan gitu. Kemudian kalau misalnya caranya lagi adalah tadi kalau kita tahu nih kayaknya ini udah nggak bener nih sakit mahnya kayaknya udah sampai nggak enak di kerongkongan, heartburn, udah nggak nyaman, udah mengganggu kegiatan ya. Terus kemudian berulang, terus sering banget, ya haruslah ke dokter untuk dilihat bahwa memang dibutuhkannya obat yang mana. Apakah memang dikonsumsinya jangka waktu berapa lama, sehingga pada saat kita ada perubahan lifestyle, itu juga dibantu kesembuhannya dengan si obat. Jadi bukan berarti harus minum obat seumur hidup ya, bukan begitu. Tapi obat itu membuat kita sembuh, tapi yang akan membuat kita supaya nggak sakit lagi adalah bagaimana lifestyle kita terbentuk yang sesuai dengan yang kondisi kita gitu. Jadi ya udah lifestyle lah kunci jawaban untuk pertanyaan ini. Kalau nggak dirubah ya balik lagi minum obat lagi ya dok ya. Gitu. Jadi harus ada yang dirubah. Nah langkah pencegahan untuk GERD ini selain yang sudah dokter mention ada yang lain lagi nggak? Kalau pencegahan sih lebih kepada kayak kita mulai waspada aja sih. Kalau misalnya kita merasa kelebihan berat badan, udah mulai naik nih berat badannya, terus kayaknya keinginannya kok kepengen nyemil terus, kayaknya makan juga kayaknya pengennya yang sampai puas banyak gitu. Itu menurut saya harus diwaspadain. Jadi kalau udah mulai seperti itu jangan sampai jadi GERD gitu. Kalau udah mengganggu rasa nggak enak, sebaiknya perubahan pola hidup, kita harus bisa lebih menata lagi kira-kira
kan kadang-kadang kalau usia nggak bohong ya, Iya, betul. udah usia terus naik berat badan gitu kan, kayaknya akhirnya metabolisme kita juga nggak sebaik dulu. Jadi Usia juga nggak bohong. Maksudnya kenapa nih dok dengan usia? Sensi. Mbak Rini 18 kan? 18 Oh, iya. kan? Jadi intinya pencegahannya adalah tetap balik lagi, kita harus tahu nih lifestyle yang cocok buat kita apa. Atau misalnya saat ini kayak memang kita lagi ada kondisi sakit mah yang kadang-kadang muncul nih asam lambung kayak kok tiba-tiba naik asam lambung ke sini. Nah itu waspadalah karena lebih cepat diatasi akan lebih cepat terobati. Pada saat kita mulai mencegah berarti kita tidak perlu mengobati. Waduh. Manis sekali penutupannya nih ya. Manis ya, 18 kan? Iya, alhamdulillah. Oke. Tapi dok nih sebelum mengakhiri persembahan untuk Bunda episode kita kali ini, aku punya info juga nih tentang kebiasaan orang yang menyebabkan GERD itu bisa kambuh. Nah aku mau minta bantuannya Dokter Grace juga dong buat ngasih tahu ke bunda-bunda di rumah. Tipsnya nih, jangan apa dok? Oh oke, nah ini tipsnya nih. Sini dok. Oke. Perlu pakai kacamata nggak dok? Aku pinjemin nih. Kan 18 kita. Iya. Oke, nah jadi mau ingetin aja kalau makan itu jangan terlalu cepet. Kenapa sih makan jangan terlalu cepet? Karena pada saat kita makan terlalu cepet itu membuat otak kita tuh lambat gitu mengeluarkan neurotransmitter untuk kenyang. Akhirnya yang masuk ke dalam lambung kita tuh jadi banyak banget gitu. Terus kemudian jadi kekenyangan banget biasanya gitu kan. Nah sehingga kalau misalnya kita makannya banyak, akhirnya rongga lambung itu kan melar banget. Sehingga dia bisa mengganggu sphincter si esofagus itu, sphincter di lambung. Sehingga yang harusnya dia menutup sempurna tapi karena terlalu banyak isinya dia jadi melonggar dan akhirnya membuat asam lambung bisa keluar. Oke. Gitu. Jadi makanlah pelan-pelan aja. Dikunyah, kalau menurut kedokteran itu dikunyah 32 kali. Tapi biasanya udah bosen duluan sama rasanya ya. Jadi yang pasti kunyahlah sampai memang lumat dan nikmatin aja makanannya. Oke. Terus Yang kedua, jangan makan sambil mengobrol karena bisa membuat tekanan meningkat. Oke, jadi udara masuk bersama makanan. Oke, jadi intinya adalah gini. Mungkin maksudnya supaya kita tidak dispepsia kali ya. Jadi lambungnya tuh nggak berasa begah, nggak berasa gesi. Jadi kalau makan tuh sambil nyantai, jangan sampai ketawa-ketawa. Karena takutnya kan kalau kita ketawa-ketawa tersedak, terus kemudian kita mau muntah, misalnya asam lambung kan bisa naik kayak gitu. Yang berikutnya konsumsi makanan yang lewatan nih dok. Oh apa? Oh oke. Hobi ngemil. Yang hobi ngemil nih, hati-hati yang hobi ngemil karena kalau ngemil terlalu sering katup lambung tidak diistirahatkan, jadi terus terbuka meningkatkan tekanan terus-menerus di dalam lambung sehingga asam lambung naik ke atas. Oke, jadi kalau misalnya yang tadi udah makan terus jangan ngemil karena nanti kapasitasnya juga jadi akan berlebihan, over. Jadi harus diistirahatin lambungnya supaya dia bisa balik ke kondisi yang fisiologis atau kondisi normalnya. Terus jangan konsumsi makanan yang susah dicerna. Apa sih yang susah dicerna? Biasanya itu lemak jenuh, batu, ya, surat dari mantan itu susah dicerna biasanya. Kok jadi gini sih topik kita? Enggak ya, jadi Bunda. Jadi kalau sesuatu yang susah dicerna tuh biasanya lemak, gorengan, daging-daging merah. Terus biasanya santan-santanan tuh yang sampai mengental gitu ya. Oke, nah terus jangan stres berlebihan karena gimana pun juga kalau kita stres itu pasti asam lambung kan meningkat. Jadi kalaupun kita nggak punya GERD, kita bisa aja jadi terserang sakit mah. Apalagi kalau misalnya kita terus-menerus stres, akhirnya yang dari sakit mah biasa itu dapat timbul menjadi GERD. Jadi relax aja, santai aja. Hidup itu memang harus ada ups and down-nya karena seperti denyut nadi kita kan ada naik turun gitu. Jadi kan nggak mungkin flat aja hidup kita. Kalau flat artinya metan. ya, jadi kalau namanya hidup pasti ada ups and downs sih. Jadi jangan dibawa stres ya. Jadi itu aja. Yang pasti harus hidup seimbang, tetap istirahat, makan makanan bergizi, banyakin buah dan sayur, minum air putih jangan lupa. Terus kemudian olahraga secara teratur. Gitu. Aduh terima kasih sudah mengambil porsi pekerjaanku. Katanya disuruh bantuin ya. Mau closing sekalian nggak? Boleh. Aduh, yuk kita closing. Iya, bunda-bunda gimana informasi yang Bunda dapetin tentang GERD ini?
Semoga apa yang udah disampaikan sama Dokter Grace banyak manfaatnya ya buat Bunda di rumah. Jadi mulai aware kalau udah mulai ngerasa perutnya Ya, nyeri ulu hati, ulu hati, terus di sini kembung, mulai panas sampai ke tenggorokan ya gitu-gitu ya. Mudah-mudahan bermanfaat untuk Bunda dan keluarga. Saya Renia dan Dokter Grace mau mohon diri dulu. Sampai ketemu lagi di program persembahan untuk Bunda berikutnya dengan topik yang lebih menarik lagi ya Bunda-bunda semuanya. Bunda cerdas, keluarga bahagia. See you from us. Bye.